Halo teman-teman, kembali lagi di Sesi Story. Kali ini aku menceritakan pengalaman aku tinggal di hotel favorite aku di Bali, yaitu adalah Four Seasons Hotel, dan aku tinggal di dua propertinya mereka. Yang pertama is my favorite ever, which is Four Seasons Sayan di Ubud. Jadi Four Seasons Sayan ini aku tuh udah pernah tinggal 2 kali sebelumnya, dan kali ini aku datang ke sana untuk ketiga kalinya. Dan again, the place is so classic ya, walaupun udah agak lama dan tua, tapi it's never aging. Tetap aja desainnya juga keren, dan I think it's one of the most beautiful resorts in Bali. Jadi aku sampai sana pun aku seneng banget karena orang-orangnya itu masih kenal sama aku. Misalkan kayak ada yang namanya Pak Baskara ya, dia masih kenal aku, nama aku Christina gitu. Padahal jujur aja aku nggak begitu inget itu dia siapa. But then that's how the Balinese hospitality is very famous. Villaku ini kali ini sangat spesial banget karena pemandangannya itu yang langsung menuju ke Ayung River. Jadi mungkin terletak agak atas sedikit. Begitu kalian lihat itu langsung Ayung River, dan kiri kanannya juga ada sawah sedikit. So it's really beautiful, dan aku tuh kayaknya juga serasa balik ke rumah aja gitu ya kalau ke Four Seasons Sayan. Suasananya, semuanya, orang-orangnya, servisnya, tempatnya sendiri itu udah like sensory overload for me. It's like aku benar-benar looking forward untuk tinggal di sini every time aku ke Bali. Begitu aku check in sana, aku sempetin makan siang sebentar di Ayung Terrace. Jadi Ayung Terrace ini terletak di main lobby, di mana sebenarnya waktu begitu kamu arrive di Four Seasons Sayan itu juga udah suatu pengalaman yang luar biasa. Karena kita akan melewati satu jembatan yang agak jauh untuk connect into the main lobby. Dan jembatan ini tuh kayak hanging, dan di kiri kanannya itu semuanya tuh udah jungle gitu pemandangan. Dan mereka ada kolam teratai di depannya. Pokoknya it's really amazing, dan mudah-mudahan kalian tuh kebayang ya dengan grafis-grafis yang ada yang bisa kalian nih sekarang. Lalu aku langsung having lunch di Ayung Terrace di bawahnya itu, dan dia juga memandang ke jungle gitu. Makanan di Ayung Terrace ini juga lucunya disesuaikan untuk orang Indonesia, karena memang menunya itu kebanyakan adalah Indonesian food at the moment ya. Walaupun dia juga menyediakan international food, dan rasanya juga semuanya standar sampai sekarang itu tetap aja, maksudnya standar, maintain the standard, dan enak banget. Jadi malam itu aku akan mengexperience pengalaman yang luar biasa, yaitu adalah private chef's table dinner, di mana aku akan makan secara private dan dimasakin secara khusus oleh chef mereka yang namanya Chef Johnny. Jadi makanan yang disediakan ini ada 7 course. 7 course ini makanannya tuh nggak cuma biasa-biasa aja kayak misalnya nasi campur atau ayam apa ini itu. Tapi makanan yang sebenarnya kalau di Bali itu cuma dimasak pada saat perayaan-perayaan besar. Dan aku sangat looking forward ya. Apalagi tempatnya ini tuh keren banget karena terletak di bawah dekat Ayung River sendiri. Dia ada satu building namanya Sukosi. Jadi disitulah chef itu akan langsung masak depan aku, dan juga aku bisa ada interaktif dengan chefnya, bisa nanya-nanya. Aku juga bisa tukar pikiran, dan juga like asking what is this all about gitu. Salah satu menu yang lumayan keren banget adalah namanya ayam timbungan. Jadi ayam ini sebelumnya di marinate di dalam bambu selama 6 jam. Can you imagine itu bagaimana mereka sangat jadinya rasanya lembut gitu. Setelah selesai, lalu selama 30 menit Chef Johnny itu masak depan aku, dan langsung aku taste. Wow, rasanya itu juicy banget, dan juga sangat, ya kayak tadi gue bilang, soft banget ya. Jadi melting in my mouth itu. Kayaknya aku nggak akan dapat deh ayam timbungan ini di mana-mana. Jadi ini pengalaman yang luar biasa buat aku. Setelah itu ada juga course-course yang lain, yang makanan yang namanya ikan kelengis. Nah,
Ikan klengis ini somehow is my favorite. I don't know why. Karena taste-nya itu cocok banget di lidah aku. Terus juga ada babi guling. Babi gulingnya, oh my god, begitu dicampur dengan sambal-sambalnya yang disediakan oleh Chef Johnny sama Chef Ngurai juga, itu rasanya tuh blend banget tuh. Gimana rasanya, like nggak bisa di-describe. Pokoknya yummy banget. Dan setelah itu ada juga bebek betutu of course, yang sangat juga juicy and tender. Dan juga mereka tuh create dessert yang keren banget yang namanya es buah. Tapi bukan es buah begitu aja. Cuma es buahnya itu dengan Chef Johnny itu bikin depan aku dengan asap-asapnya semuanya gitu ya. Jadi benar-benar actually this is not only a dining experience, tapi an experience in total about Bali, about our local cuisine. Dan semuanya ini dikemas jadi satu dalam Chef's Table Dinner ini. Dan yang menjadi bikin spesial adalah ini adalah private, jadi nggak ada orang, nggak ada siapa, mereka di chefnya itu khusus masak buat aku. Keesokan harinya itu aku breakfast di dalam villa. Dan pokoknya aku enjoy banget deh villa itu. Pokoknya aku nggak mau keluar, nggak mau kemana-mana. Karena dalam villanya itu sendiri juga udah menyenangkan sekali ya. Ada outdoor living room, terus juga ada private swimming pool, dan di dalam juga nyaman banget. Siang harinya aku menyemetin ke spa-nya Four Seasons Sayan ini. Dan di sana itu ada residence mentor wellness, yaitu namanya Ibu Vera. Ibu Vera ini tuh luar biasa sih, karena dia tuh sebelumnya adalah nun atau biarawati ya. Begitu aku ketemu Ibu Vera ini, aku rasanya juga udah melihat orangnya, ngomongnya gimana tuh aku rasanya udah peaceful banget, tenang banget. Jadi ketika aku masuk ke ruang treatment, Ibu Vera menjelaskan apa-apa aja yang akan dilakukan ke aku. Nah, sementara aku berbaring di situ, Ibu Vera itu jadi dia mengeluarkan chanting-chanting gitu ya, kayak suara-suara chanting lah gitu, as you know, seperti yang you know it is. Tapi terus juga dia ada mantranya juga, dan udah gitu ada crystal singing bowls, yang dimana kalau kalian tahu ada crystal singing bowls itu dibunyikan dengan suara-suara itu, dan ada beberapa batu yang diletakkan di cakra-cakra aku kayak di sini, di perut gitu. Dan tapi aku sendiri nggak ngerasa apa-apa. Jadi selama aku di treatment selama 1,5 jam itu, aku kayaknya rasanya tidur ya tenang aja, nggak ada apa-apa. Dan setelah aku bangun itu kayaknya sangat fresh dan seger, dan akhirnya Bu Vera juga like discuss with me what should I do next kayak gitu. Jadi kayaknya Ibu Vera tahu aku orangnya restless banget dan selalu kepikiran untuk future. Dia bilang you just have fun kata gitu, jangan terlalu dipikirin ini itu. Itu adalah salah satu experience juga yang kedua ya di Four Seasons yang menurut aku tuh nggak akan aku dapat di mana-mana. Dan akhirnya aku juga enjoy, siang itu juga hujan ke sore, aku cuma main-main aja di villa aku sendiri. Dan yang lucunya juga mereka tuh sangat antusias dan ngebantu aku untuk bikin konten. Jadi begitu hujan itu yang kelabakan, yang bingung tuh bukannya aku sendiri, mereka juga bilang, oke, Bu Christina, terus dia telepon, ini gimana, kita kan mau foto untuk romantic dinner tonight di bawah, tapi ini hujan, jadi gimana ya, kita ada plan B nggak, kayak gitu-gitu. Jadi aku ingetin, ya udah, so akhirnya aku bilang ya udah Pak, why not kita set up bathtub, aku akan foto di situ sambil nunggu hujan gitu. Dan sebenarnya memang hampir jam 5 sore itu masih hujan ya, jadi aku pikir forget it, there's not gonna be a private dinner photo shoot. Aku lihat setelah jam 5 ini kok hujannya berhenti. Sementara mereka tuh sebenarnya harus butuh like 45 menit sampai 1 jam untuk mempersiapkan konsep dari photoshoot tersebut ya. Dan aku bilang aja, Pak, sorry ya, ini kayaknya hujannya berhenti, bisa nggak? Ya maksudnya nggak usah terlalu sampai jelimet, tapi boleh nggak di set up juga supaya saya bisa foto. Dan they always say yes, they never say no. Akhirnya mereka bikin juga. So akhirnya on the last minute mereka selesai dan aku ke bawah, aku sempat foto di depan Sokasi yang kemarin aku private dinner itu, dan I'm really glad I took it because the photo is beautiful and it's really nice, and it's really like a Four Seasons dinner. Dan kayaknya juga aku sendiri aja ngeliat foto tersebut, aku pengen banget untuk experience the dinner di situ. Kayaknya dengan berat hati aku harus ninggalin Four Seasons, aku langsung menuju ke sister propertinya mereka, yaitu Four Seasons Jimbaran Bay.
Jadi di Four Seasons Jimbaran Bay ini konsepnya adalah resort yang terletak di, of course, di beach ya, beach resort. Dan yang paling aku looking forward untuk stay di sini adalah mereka tuh setelah membuka atau setelah merenovasi spa-nya yang dinamakan sekarang Healing Village Spa. Jadi Healing Village Spa ini jauh lebih besar dari spa mereka yang sebelumnya dan terletak di agak di depan dari resort tersebut. Dan luasnya itu sekitar sampai 2.000 square meter ya. Jadi luas banget dan so many room, so many treatment yang available di situ. Dan aku dengar-dengar waktu itu sebelum datang bahwa spa-nya ini sangat high-tech banget. But anyway, sebelum aku cerita soal spa-nya itu, aku pertama-tama of course check-in dulu ke My Villa. Dan My Villa ini again another private full villa, di mana pemandangannya itu ocean view. Jadi langsung dari my pool itu memandang ke Jimbaran Bay. Dan di luar itu outdoor juga ada small living room, terus di dalamnya huge bedroom dan connect ke bathroom. Dan juga ada another living room also di depan my bed. Another experience di sini, Four Seasons Jimbaran Bay, itu aku udah pernah kesini selama 2 kali sih. Jadi this is my 3rd time. So I was like going back to my old days, dan aku juga enjoy banget di sini karena ya setelah beberapa hari di Ubud itu kan juga lumayan pengen cari suasana yang lain ya. So going back to the beach area is really nice. Dan ketika sampai di sana setelah check-in, setelah settle down, aku tuh langsung pengen pergi ke beach clubnya mereka, yaitu Sundara Beach Club. Sundara Beach Club sendiri tempatnya juga keren banget, menyenangkan. Ini some is indoor, some is open air. Aku duduk di luar sambil menikmati, ngobrol-ngobrol. Jadi ya of course-nya menurut aku sih safety banget ya, karena letaknya jangan di open air itu, dan juga kita bisa menikmati sunset. Beach-nya sendiri adalah public juga sih, jadi kalian juga bisa ngelihat orang-orang lagi main-main. Dan actually it's quite nice untuk ngeliatin, maksudnya how carefree people ya in Bali setelah kita juga kayaknya kan agak stres-stres selama pandemik ini. Dan aku minum Batavian Ginger Tea yang sangat direkomend oleh orang Four Seasons sana. Dan emang enak banget sih. Dan aku lanjut juga makan ke indoor area-nya. Aku sangat rekomend tuna cirasinya, which is so fresh and so good. And another one is crab cakes. Juga disambung dengan satunya lagi yang aku suka adalah snappernya, jadi ikannya itu. Dan setelah itu langsung aku menuju ke Healing Spa Village, dan setelah itu aku langsung di-assign untuk di treatment room, yang dimana aku nge-experience baru detox treatment, yaitu aku di scrub, lalu setelah itu aku di wrap dengan spices dan oilnya mereka. Terus setelah itu aku ada yang namanya Vichy shower treatment, which is terletak di sebelah treatment roomku itu. Lucu banget, di atas itu seperti ada shower dengan tekanan pressure airnya itu, dan kita tuh kayak mandi dengan pressure-nya itu di goyang ke kiri kanan, jadi badan kita tuh ngerasain pressure dari pancuran air tersebut, dan itu sangat relaxing banget sih ya. Setelah itu dilanjut lagi dengan deep tissue massage oleh terapis mereka yang sangat berpengalaman. Di samping ada deep tissue massage-nya itu juga dibantu dengan crystal healing-nya. Jadi kita boleh milih batu kristal yang ditempatkan di some area of our body, jadi bisa pilih 2. Dan aku kayaknya waktu itu milih batu apa gitu yang aku seneng. Jadi ada yang bisa untuk menenangkan, ada yang bisa untuk lebih ngebantu apalah gitu ya. Selain treatment yang udah aku rasain itu, ada juga satu treatment yang keren banget. Treatment room ini adalah yang pertama di Bali, yaitu adalah Ilum Room. Jadi di Ilum Room ini mereka menyediakan satu bed yang ternyata bednya itu tuh bukan cuma kayak bed buat treatment biasa, tapi terdiri dari dilapisi oleh lapisan kristal-kristal yang udah kecil-kecil,
lalu kristalnya itu dipanasin dan kita akan terbaring di atasnya itu. Ruangan ini juga dinamakan oleh Suran Spa Suite dan juga yang pertama di Bali ada crystal singing bowl yang akan dilakukan dan pokoknya juga lampu yang berwarna-warni ganti-ganti ya selama treatment itu ditujukan supaya pengalaman kita itu bisa menjadi lebih maksimal dan in the end yang kita achieve adalah sense of peacefulness and harmony. Menurut aku, The Healing Village Spa ini di Jimbaran Four Seasons adalah spa yang paling komprehensif sih di Bali ya. Soalnya yang aku dengar latest news yang terakhir ini, mereka juga melakukan treatment untuk para penderita kanker. Jadi spa atau massage yang ditujukan untuk membantu healing oleh cancer patients. So, sekian cerita pengalaman aku di Four Seasons Sayan dan Jimbaran. Ditunggu lagi cerita-cerita aku selanjutnya di Sassy Story. So, in the meantime, please like, comment, juga share, dan jangan lupa turn on your notification dan subscribe. So, I see you again soon. Bye.